Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Maslahat adalah keluarga bahagia yang semua kebutuhannya tercukupi. Dalam keluarga Maslahat terdapat keluarga yang terdidik. Selain sebagai tempat perlindungan, keluarga adalah pondasi utama dalam pembelajaran. Maka dari itu, mari kita saksikan kisah inspiratif tentang keluarga terdidik dari keluarga Bapak Suwarno. Bapak Suwarno lahir 4 Februari 1958. Pendidikan terakhir beliau yakni sarjana pendidikan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pengalaman beliau dimulai ketika mengajar di Kota Jember pada tahun 1979. Dan pada tahun 1986, beliau pindah mengajar di SDN Sambitan Tulungagung. Dalam keluarganya, Bapak Suwarno memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Beliau sangat memperhatikan masalah pendidikan karena merupakan hal yang sangat penting baginya. Sang istri juga seorang tenaga pendidik yang bergelut di dunia pendidikan cukup lama dari tahun 1982 sampai 2021. Dengan latar belakang karir yang bergelut di dunia pendidikan, terbukti ketika anaknya saat ini telah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana, masing-masing di bidang perawat, peternakan, dan kimia. Anak-anak Bapak Suwarno telah memilih jalur karir yang beragam setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Yang pertama, bekerja di Dinas Kesehatan. Yang kedua, di Dinas Pertanian. Dan yang ketiga, terlibat dalam lembaga kemasyarakatan. Keputusan ini mencerminkan perhatian Bapak Suwarno terhadap pendidikan, menganggapnya sebagai bekal penting bagi keluarganya. Pada umumnya di desa kami itu memang banyak anak-anak yang lanjut ke SMK, karena yang pertama dia berpandangan bahwa sulitnya untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau sekolah ke SMK itu biasanya cepat dapat pekerjaan yang berupa keterampilan. Tapi bagi keluarga kami atau saya mengharapkan ya sebetulnya pendidikan itu tidak hanya di tingkat SLTA, ya kalau bisa kita bisa melanjutkan ke perguruan, karena semakin banyaknya kita itu mendapat ilmu, saya kira itu semakin mudah kita untuk mencari pekerjaan atau memenuhi kebutuhan nantinya sehari-hari. Itulah kendalanya ya. Ada, namun kami berdua harus mendorong terus. Apabila anak itu mau agak teledor, ya biar bagaimanapun orang tua harus punya prinsip, kamu harus bisa ya bisa meluluskan lah, istilahnya bisa meluluskan sampai akhir semester itu tadi. Jadi anak-anak harus kita semangati, harus kita dari belakang harus kita dukung, harus kita motivasi, lalu ya harus kita diawasi lah, harus diawasi manakala anak itu akan sedikit meleweh menyelenceng itu, Mbak. Ya kita beri arahan. Ya begini, jadi keluarga itu ya harus berkomunikasi, terutama yaitu menyangkut dengan pendidikan anaknya. Jadi kita berusaha, saya harus bekerja sama, jangan sampai ada kekurangan nanti atau kegagalan anak kami dalam menyelesaikan pendidikannya. Memang ini keluarga sangat mempengaruhi, yaitu keberhasilan dari anak. Seandainya keluarga itu nanti kok sering
sering bertengkar, akhirnya sampai terjadi broken home. Ini yang jadi korban adalah anak. Maka itu keluarga selalu bermusyawarah. Seandainya ada kekurangan atau bagaimana itu harus bermusyawarah supaya anak-anak kami ini bisa belajar lebih tenang. Pendidikan itu suatu ilmu yang untuk bekal yang selamanya tidak akan habis. Nah, tapi kalau masalah harta benda itu nanti diturunkan pada anak, itu kalau tidak bisa mengendalikan itu cepat habis. Maka dari itu, nah, saya tidak setuju kalau pendidikan itu tidak penting. Itulah jawaban saya. Peran orang tua bagi saya itu sangat penting sekali dalam pembentukan karakter saya, terutama dalam pendidikan. Orang tua itu selalu mensupport saya, mendukung saya dikala saya ngedown atau mungkin lagi patah semangat. Itu orang tua yang selalu mensupport saya. Terus terutama dalam motivasi saya dalam orang tua. Yang saya ingat dari orang tua adalah perkataan dari orang tua saya itu bahwa nasibmu itu yang menentukan kamu. Jadi nanti motivasi dari orang tua itu beliau selalu berpesan pada saya bahwa nasibmu itu yang menentukan adalah diri kamu. Jadi nanti keberhasilan saya itu yang menentukan adalah kerja keras saya sendiri. Terima kasih sekali untuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mensupport saya sejak mulai saya dari bangku sekolah, kuliah dan juga bekerja. Peran orang tua sangat besar sekali, yaitu mereka selalu mensupport karena ridho orang tua dan ridho Tuhan. Jadi dua-dua mereka itulah yang mengantarkan saya sampai di titik saat ini, yang di karir saya, di pekerjaan saya yang dari dulu saya impikan. Keluarga yang maslahat itu sebuah keluarga yang harmonis, dalam arti keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di mana akan menimbulkan suatu keluarga yang terdidik, dalam arti mendidik anak-anak di dalam akademis maupun anak-anak yang sosialisasi dengan masyarakat. Di mana akademis, anak-anak itu nanti akan lebih fokus pada pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Formal dalam arti pendidikan nasional, dan non formal pendidikan di ranah keagamaan, termasuk dari kecil TPQ, masuk TPQ, terus masuk di pondok terkait dengan keagamaan. Dan diharapkan suatu saat nanti ketika anak itu sudah dewasa untuk lebih bersosialis kepada masyarakat. Dalam arti masyarakat sosialisasi, untuk zaman sekarang kan anak-anak itu seolah-olah cuek dengan masyarakat. Akan tetapi di dalam warga bermasyarakat ini nanti fokus kepada sosialisasi masyarakat. Karena apa? Kita itu sebagai makhluk, bukan makhluk individu itu. Artinya kita makhluk sosial. Kalau makhluk individu kita bisa hidup sendiri. Tapi kalau makhluk sosial kita tetap membutuhkan bantuan orang lain dalam bentuk apapun. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus fokus pada makhluk sosial. Masalahnya kita tidak akan bisa hidup sendiri. Kita tetap membutuhkan bantuan orang lain, kita membutuhkan pertimbangan orang lain, dan itu nanti akan membuat anak itu menjadi anak yang terdidik, baik dari sisi akademis maupun dari sisi kemasyarakatan. Keluarga maslahat mengajarkan kita bahwa keluarga yang terdidik adalah investasi berharga bagi masa depan. Mari kita ambil inspirasi dari mereka untuk membangun keluarga yang tidak hanya sukses secara material, tetapi juga penuh dengan pengetahuan, etika, dan cinta. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.
We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right